kembali di sesi pembelajaran teknologi bersama saya, Hityanisha, dari kelas 10 TJKT 2 yang berasal dari sekolah SMK Negeri 1 Lembabang. I hope you are all having productive day. Hari ini kita akan mengupas tuntas modul 6 mengenai konektivitas jaringan. Hari ini kita akan membahas modul 6 menghubungkan antar LAN. Sebelum kita masuk ke teknis, mari kita lihat agenda belajar kita hari ini agar lebih terstruktur. 1. Konfigurasi inter-LAN routing. 2. Konfigurasi DHCP server pada router. 3. Switch layer 2 versus switch layer 3. 4. Switch virtual interface SVI. 5. Aktivitasi IP routing pada MLS. 6. DHCP server pada MLS. 7. Studi kasus dan solvan. 8. Konfigurasi port, akses, dan trunk. 9. Pengujian ping dan DHCP. 10. Troubleshooting dan penutup. 1. Konfigurasi inter-LAN routing. Definisi menghubungkan network yang berbeda, misal LAN 10 ke LAN 20, agar bisa saling berkomunikasi. Router on a stick menggunakan satu kabel dari switch ke router untuk melayani banyak LAN. Langkah penting, nyalakan interface fisik router, shutdown, buat interface EVA 0 per 0 per 10 untuk LAN 10. Encapsulation wajib memasukkan encapsulation.1 key ID LAN sebelum mengisi IP address agar router mengenali tag LAN. 2. Konfigurasi DHCP server pada router. Fungsi memberikan IP address secara otomatis ke PC klien agar berkonfigurasi buat pool IP DHCP pool. Nama, tentukan network IP, subnet max, tentukan gateway, default, router IP gateway, tentukan DNS server 8.8.8.8. 3. Switch layer 2 versus switch layer 3. Switch layer 2 L2 hanya bisa menghubungkan network yang sama segrup untuk router untuk pindah network. Switch layer 3 multi-layer switch atau MLS bisa melakukan routing antar LAN tanpa butuh router tambahan. Ciri fisik, switch L2 biasanya seri 2960, switch L3 seri 3560. 4. Switch virtual interface SVI. Konfigurasi interface virtual pada MLS untuk menjadi gateway LAN. Perintah masuk ke interface LAN ID lalu berikan IP address yang akan jadi gateway PC. Jika statusnya administer down, gunakan perintah no shutdown. 5. Aktivasi IP routing pada MLS. Penting, secara default, fitur routing pada multi-layer switch belum aktif. Jika tidak diaktifkan, MLS hanya berfungsi seperti switch biasa. Layer 2. Perintah, ketika IP routing pada mode konfigurasi global. 6. DHCP server pada MLS. Langkah-langkahnya sama dengan konfigurasi DHCP di router, namun dilakukan langsung di dalam multi-layer switch agar klien mendapatkan IP otomatis. 7. Studi kasus dan solvan. Membuat topologi besar dengan 5 LAN. LAN 10 10.10.10.0 per 24. LAN 20 20.20.20.0 per 24. LAN 30 30.30.30.0 per 24. LAN 40 40.40.40.0 per 24. LAN 50 50.50.50.0 per 24. 8. Konfigurasi port, akses, dan trunk. Akses digunakan pada port yang langsung ke PC, misal port akses LAN 10. Trunk digunakan pada port yang menghubungkan switch ke switch atau switch ke router agar semua LAN bisa lewat. Tips: gunakan interface range, misal EMC range FA 0 per 4 sampai 7 untuk setting banyak port sekaligus agar lebih cepat. 9. Pengujian ping dan DHCP. Setelah semua setting selesai, lakukan verifikasi pada PC klien dengan mengubah mode IP ke DHCP. Jika berhasil, PC akan mendapatkan IP, gateway, dan DNS yang secara otomatis. 10. Troubleshooting dan penutup. Pastikan semua kabel antar switch sudah di trunk. Pastikan setiap subinterface di router atau SVI di MLS sudah memiliki IP gateway yang benar sesuai dengan network PC-nya. Sekian pembahasan kita untuk modul kali ini.
Jangan lupa untuk terus berlatih karena practice make perfect. Sampai jumpa di modul berikutnya and have a wonderful day.